Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor Dwibi. Di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Zero Point berjudul Lemah Santet Banyuwangi. Nah, buat teman-teman yang baru join sama channel ini, silakan untuk scroll-scroll ke bawah video kita dan dengerin cerita-cerita apa aja yang sudah kita bawain selama ini. Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Oke, dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita akan masuk ke ceritanya. Banyuwangi dikenal sebagai tanah luhur nan sakti. Namun pada tahun 1998 silam, oknum misterius melakukan pembantaian secara sadis yang menargetkan para dukun santet, pondok-pondok serta adu domba alim ulama. Pada masa itu, ragam pariwisata mengerikan di luar nalar hingga konspirasi politik tercecer di ingatan hingga menanggalkan bekas trauma. Salah satunya bagi Satrio yang menyaksikan keluarganya dikenal sakti, justru dibantai di hadapannya sendiri. Masih terekam jelas dengan ikatan kalau aku menyaksikan orang-orang dibunuh begitu cepat secara sadis di depan mataku sendiri. Panggil aja aku Satrio. Waktu tragedi itu terjadi, usiaku masih 11 tahun. Saat itu aku sedang mondok di salah satu padepokan yang terletak di timur Pulau Jawa, tepatnya di tanah Banyuwangi. Tanah yang tersohor akan kesaktian, magis, dan klinik. Satu malam, aku mendapat telepon dari paman yang mengabari kalau bapakku telah meninggal. Dia dibunuh oleh orang misterius, namun pelakunya tak tertangkap. Belum selesai teleponku tutup, tiba-tiba aliran listrik di pondok padam. Mati lampu total, gak lama terdengar suara teriakan dan tangisan dari berbagai penjuru. Dari atap-atap pondok aku mendengar suara derap langkah seperti ada yang berlarian cepat di atasnya. Aku mengintip lewat jendela. Banyak orang-orang berhamburan lari histeris ketakutan. Semua orang-orang di kamarku juga ikut panik. Pintu dibuka dan mereka ikut berlarian keluar. Semula aku kira ada kebakaran atau huru-hara. Aku ikut rombongan keluar kamar. Namun di luar aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam tengah menyeret tubuh guru-guru di pondok yang sudah bersimbah darah. Tiap kali mengingat kejadian itu aku masih gemetar, benar-benar mencekam. Kepikiran bapakku dan saat itu aku berpikir mungkin aku juga akan menyusul bapak. Kami semua berteriak ketakutan. Satu dari mereka datang menghampiri kami sembari menyeret Pak Rohim atau guru kami. Di hadapan kami, orang-orang berpakaian serba hitam dan bertopeng mirip ninja itu menundukkan Pak Rohim tak berdaya, lalu mengacungkan tinggi sebilah pedang panjang dan menebas kepala Pak Rohim dengan cepat. Darah muncrat kemana-mana. Kami histeris, seolah belum cukup. Sosok mirip ninja itu menyerang seperti orang kesetanan, menggorok leher Pak Rohim hingga putus. Bisa kamu bayangkan? Aku masih ingat betul ekspresi wajah Pak Rohim kala kepalanya terpisah dari tubuhnya. Sosok itu lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Pak Rohim yang masih mengucurkan darah di atas tanah. Aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam itu melompat tinggi ke atap-atap lalu menghilang dalam sekejap seperti bukan manusia normal. Gak lama aliran listrik dan lampu kembali menyala. Bersama dengan itu terlihat jelas mayat guru-guru kami yang kuingat waktu itu. Jumlah ada 4 orang, termasuk Pak Rohim yang tewas secara mengerikan. Banyak orang yang luka-luka dan kiai atau guru besar pondok kami hilang diculik. Di setiap dekat jasad-jasad yang tewas, sosok misterius itu memberi tanda silang lalu pesan bertuliskan, "Dukun biadab." Peristiwa itu menggegerkan satu Banyuwangi. Rupanya bapakku juga dibunuh oleh komplotan misterius itu dengan cara yang kurang lebih serupa. Tidak lama setelahnya baru ketahui beredar kabar bahwa komplotan yang dijuluki ninja itu mengincar dukun-dukun santet untuk dibunuh. Entah apa motifnya, mereka seolah memerangi klinik tanpa rasa takut.
Kuakui praktek ilmu hitam khususnya pada masa itu masih amat kental dilakukan secara terang-terangan di tanah Banyuwangi. Kami yang tinggal di desa terbiasa melihat bola-bola api banaspati berterbangan di atap-atap rumah. Ritual mistis hingga pagebluk sudah tidak menjadi hal asing bagi kami yang tinggal di desa tersebut. Namun bukan berarti kami menormalisir praktik perdukunan. Kekentalan budaya yang mengakar, kepercayaan turun-temurun, dan ketakutan kami terhadap hal magis telah menjadi hal lumrah yang sudah ada sejak aku lahir. Hampir setiap desa pasti punya juru kunci, dukun atau minimal orang yang dipercaya memiliki kesaktian supranatural. Tapi tragedi Banyuwangi 1998 menjadi kali pertama pergerakan masif yang menyasar para dukun-dukun santet untuk dibantai tanpa ampun. Kami semua sangat ketakutan, seluruh sudut Banyuwangi mendadak senyap dan mencekam. Tidak ada orang yang berani keluar setelah maghrib. Bahkan untuk sekedar sholat berjamaah di masjid, kami was-was. 6 Februari 1998. Bupati Purnomo Sidik waktu itu mengedarkan radiogram berisi perintah ke seluruh jajaran perangkat desa di Banyuwangi agar mendata orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian atau kekuatan magis atau dukun santet guna mendapat perlindungan dari aparat. Namun yang terjadi setelahnya justru pembantaian di Banyuwangi kian menjadi-jadi. Jumlahnya bertambah dan para korbannya ialah orang-orang yang terdata di desa. Komplotan misterius tersebut kian sadis. Jasad dukun-dukun santet yang menjadi korban pembantaian digantung di pohon-pohon. Kami benar-benar ketakutan melihat kejadian tersebut. Pendataan terhadap orang-orang sakti semakin digencarkan. Namun seiring dengan hal tersebut, bertambah pula orang-orang yang diduga dukun tewas secara mengenaskan dengan tubuh yang terpotong-potong. Kala itu masyarakat sudah tidak lagi percaya pada aparat. Sebagian besar bahkan menuding ini semua perbuatan oknum politik karena pada tahun yang sama 1998 juga terjadi reformasi Orde Baru. September 1998, sejumlah orang yang dibantai kian meluas mencakup tak hanya dukun santet, tapi juga dukun suwuk atau penyembuh, kiai dan bahkan guru-guru ngaji. Setiap hari ada saja jasad mengenaskan yang berjatuhan. Dalam tempo waktu singkat Oktober 1998, korbannya sudah mencapai ratusan. Jika kalian ada di masa ketika teror ninja ini meluas, kalian pasti ingat kalau tidak hanya Banyuwangi, tapi satu pulau Jawa juga siaga. Karena waktu itu beritanya menggemparkan media-media nasional yang sumbernya sebagian besar masih dari koran, majalah, dan TV. Desa-desa di Banyuwangi siaga, pos kampling digencarkan, bahkan di pondokku sampai kami semua belajar ilmu bela diri untuk jaga-jaga menghadapi situasi terburuk lagi. Namun desa-desa siaga tak membuat komplotan itu mengundurkan serangannya. Bahkan di desa seberang, gak jauh dari pondok kami, banyak orang-orang tewas karena keracunan. Menurut berita yang beredar, sumur-sumur di desa tersebut telah diracuni. Kiai kami yang hilang belum juga ketemu. Pencarian masih terus dilakukan secara mandiri oleh orang-orang di pondok tanpa melibatkan aparat. Waktu itu seluruh praktik supranatural atau dukun-dukun akhirnya bersatu memberikan perlawanan. Namun situasi menjadi semakin parah kala tak hanya yang teror yang nampak, namun fenomena tak kasat mata juga memakan korban secara mengerikan. Kala itu terjadi perang ilmu terbagi menjadi dua kubu. Paling parah ialah peperangan ilmu hitam yang begitu nyata terasa dampaknya, bahkan oleh masyarakat biasa sepertiku. Di pondokku misalnya, entah ritual apa yang diperbuat oleh beberapa oknum membuat malam-malam di pondok terasa berbeda. Tercium aroma kemenyan di mana-mana. Beberapa kali terjadi kerasukan di pondok. Paling parah dialami oleh Bu Yeti, pengurus pondok yang kerasukan sampai berjalan kayang cepat di lorong asrama. Tidak ada satupun yang berani keluar kamar asrama. Tutup dan kunci pintu. Jangan ada yang keluar. Pak Samir guruku berteriak dari jauh seraya mengejar Bu Yeti yang lebih dulu merangkak kayang dengan cepat. Piye cara mengusir setan yen kon bolonan karo setan? Sosok yang merasuki Bu Yeti seolah mengejek Pak Samir. Sekalipun menyaksikan dari sudut intip jendela, tetap saja aku merasa takut dan merinding. Wajah Bu Yeti pucat dan penuh urat-urat membiru dari dalam kulihat yang menonjol keluar.
Entah siapa yang memulai, tapi kala itu seluruh santri membaca doa-doa dengan keras secara serentak dari dalam kamar asrama masing-masing untuk membantu Pak Samir. Malam itu menjadi pertama kali aku melihat orang kerasukan sebegitu ngerinya, bahkan dia sampai mampu menyakiti orang di sekitarnya. Kudengar Pak Samir sebelumnya sempat tersayat pisau ketika berhadapan dengan Bu Yeti di area masak atau dapur bersama. Sebelum Bu Yeti merangkak kayang ke lorong asrama, gak habis pikir bagaimana kejadian itu bisa terjadi di pondokku. Mungkinkah akibat sesaji yang dipasang untuk menangkal ninja-ninja itu, atau dampak dari perang ilmu hitam yang terjadi di sekitar kami? Waktu itu kami benar-benar ketakutan, apalagi setelah pembantaian dukun santet oleh ninja terjadi bukan hanya di malam hari. Mereka semakin sporadis dengan berani membunuh di siang hari. Masyarakat cemas ketakutan membuat Banyuwangi kala itu seperti kota mati karena warganya takut untuk keluar rumah. Perang ilmu tak kasat mata semakin gencar terjadi. Kami kerap mendengar suara ledakan kala malam. Korban-korban berjatuhan meninggal secara tak wajar, dan aku ingat betul, gak lama setelah itu banyak gelandangan atau orang gila yang mendadak bermunculan. Mereka diduga segelintir ninja yang kalah saat adu ilmu. Namun ajaibnya, setelah pergerakan para ninja itu berhenti, para orang gila tersebut juga hilang begitu saja, lenyap entah kemana seperti satu kesatuan entitas. Syukur alhamdulillah, kiaiku berhasil ditemukan dalam kondisi kritis, sedang diikat di pohon bersama mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana, di tengah hutan pohon karet. Intinya, hal-hal di luar nalar terjadi, peperangan ilmu, kirim-kiriman santet, dan lalu lintasnya yang mengerikan benar-benar membuat Banyuwangi kala itu gak kalah sama kota sihir yang di film-film. Sampai sekarang, sungguh, jika menyebut para ninja itu manusia biasa, mereka bisa melakukan pergerakan yang di luar batas kemampuan manusia normal. Siapakah mereka sebenarnya? Konon mereka sebenarnya sudah mengetahui siapa entitas ninja itu sebenarnya. Namun kebenaran yang mereka dapat terpaksa harus dikubur rapat-rapat demi kelangsungan hidup yang tentram. Satu yang pasti, ninja-ninja itu nyata. Mereka adalah entitas yang mengakar dan sistematis, tak ubahnya sekte yang memiliki kekuatan magis di luar nalar manusia normal. Nah, itulah tadi teman-teman, mungkin teman-teman nggak asing juga ya sama cerita yang satu ini, karena ini beritanya sempat banget menghebohkan jagat maya, dan pada di tahun itu tuh benar-benar viral banget guys. Jadi banyak-banyak konten kreator yang mengangkat kisah ini juga pada tahun 1998 itu. Semoga dengan adanya kisah ini teman-teman bisa lebih berhati-hati, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pesan yang terkandung dalam cerita ini. Oke, aku akhiri dulu sampai di sini. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.